Terima kasih, Bu Kenny. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Saya sangat senang sekali, bahagia sekali kita bisa ketemu pada kesempatan pada hari ini. Eh, Seperti tadi sudah disinggung Bu Kenny bahwa ini acara kita ini adalah merupakan salah satu dari pengabdian kita kepada masyarakat. Meskipun secara prinsip Upakara adalah suatu yayasan yang titik beratnya adalah uh, bidang pelestarian lingkungan. Tapi kita sangat sadar untuk bisa melestarikan lingkungan sehingga membantu pemerintah dalam mencapai target net zero pada tahun 2050, tentu saja itu kan tidak akan sangat mudah bagi pemerintah. Makanya kita dengan cara kita sendiri kita berusaha untuk membantu pemerintah untuk mencapai target net zero tersebut. Nah, tentunya kami sadar bahwa untuk bisa memikirkan lingkungan dengan baik, kita tentunya harus cukup kuat, baik psychologically, physically, maupun financially. Jadi kita harus kuat secara fisik, sehat, secara ekonomi kita harus kuat, begitu juga secara psikologis kita harus kuat. Karena kalau tanpa kekuatan itu ya kita bagaimana kita bisa memikirkan lingkungan kita supaya lebih baik lagi. Jadi salah satu bidang kegiatan kita juga di samping tentu saja ekoenzim dengan produk-produk turunannya untuk melestarikan lingkungan kita juga dengan tidak segan-segannya untuk selalu mensosialisasi bagaimana makanan yang sehat. Jadi supaya kita menjadi manusia yang betul-betul sehat, manusia Indonesia yang sehat dan kuat. Nah, setelah melalui pelatihan-pelatihan makanan-makanan sehat ini, kami harapkan yang seperti ratusan orang ini, kami harapkan bahwa nanti akan muncul suatu entrepreneur. Jadi yang kami harapkan nanti bisa menjadi pemicu ekonomi kita, menjadi UMKM lah. Jadi kami juga mempunyai grup UMKM yang namanya Bioenzim Niaga. Nah, melalui itu nanti kita harapkan muncul pengusaha-pengusaha kita untuk membangun ekonomi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu terus kemudian setelah makanannya sehat, ekonominya sehat, melalui pengembangan UKM tersebut, kita juga secara psikologis kita harus siap, yaitu kita bisa lakukan dengan melalui meditasi. Jadi silakan Ibu Bapak yang mau memperkaya secara jasmani dan rohani, silakan bergabung dengan grup meditasi kita yang tiap pagi dijalankan secara rutin. Baik, saya rasa seperti itu Bu Kenny. Selamat menjalankan webinar ini. Semoga webinar ini bisa berlangsung dengan sukses. Baik. Ya, Terima terima kasih. kasih banyak, Ya. Pak Sugeng. Kiranya Pak Sugeng sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng Waluyo. Dan teman-teman, kita segera saja masuk kepada acara inti, yaitu bagaimana cara membuat terasi dari tempe yang difermentasi. Oke, untuk itu kami mengundang Ibu Sri, untuk Ibu Sri Ingriyati, coach kami, untuk memimpin acara ini. Kami persilakan, tapi sebelumnya saya sedikit menyampaikan siapakah Ibu Sri ini. Ibu Sri Ingriyati, S1-nya itu di bidang IT, dan S2-nya itu di bidang keilahian, ya, teologi, tapi sangat aktif, sudah berapa tahun ini aktif di bidang ekoenzim, atau bidang-bidang kesehatan lainnya, dan aktif di beberapa grup sebagai coach juga. Dan hari ini beliau menjadi coach di tempat kita. Beliau adalah coach tetap juga di Upakara Bioenzim Nusantara. Kami persilakan waktunya kepada Ibu Sri Ingriyati. Terima kasih Bu Kenny. Selamat pagi Pak Sugeng dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya untuk boleh mempresentasikan mengenai pembuatan terasi tempe. Sebentar saya share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, tetapi diklik 2 kali, Bu, supaya supaya full layar, full screen, supaya garis. Oke. Baiklah, pagi ini kita akan masuk ke seri 02 dari 10 pelatihan pangan fermentasi dari Upakara Bioenzim Nusantara. Kita akan belajar bersama bagaimana membuat terasi tempe. Sebelumnya ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, apakah terasi? Dari apa dibuatnya, bagaimana, dan kemudian juga kita akan membicarakan apakah itu terasi tempe, bagaimana cara membuatnya, dan berbagai varian kuliner dari terasi. Kita akan membuat terasi tempe juga yang kering dan yang basah, dan bagaimana cara pengolahan terasi tempe yang sudah jadi. Terasi, kita masuk dari terasi. Terasi itu adalah bumbu tradisional Indonesia yang sudah dikenal luas. Siapa yang nggak kenal terasi ya? Rasanya hampir semua orang mengenal terasi. Dan sambal terasi itu menjadi kuliner yang favorit di hampir setiap rumah tangga. Kemudian terasi itu juga tidak cuma disambal, tapi juga dipergunakan sebagai penyedap masakan di berbagai hidangan Nusantara. Terasi itu juga dikenal di berbagai negara di Asia dan Cina. Ada belacan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kemudian di Napi kita kenal, di Bangladesh kita kenal dengan nama Napi. Ada Kapi di Thailand. Kemudian di Kamboja kita kenal dengan nama Ngapi Sensa. Ada Bagong Alamang di Filipina. Mamruok atau Mamtom di Vietnam. Ada Shiokara di Jepang. Kemudian Sewujot di Korea Selatan. Dan Xiajiang di Cina. Ada berbagai nama, tapi sama-sama terasi. Nah, terasi ini dibuat sering kali di udara yang terbuka seperti ini. Dijemur dengan pemanasan di bawah matahari, di mana debu bisa menempel, juga serangga seperti lalat yang kita tahu bersama seringkali membawa penyakit buat kita. Jadi higienitasnya juga sangat tidak terjamin. Ada banyak kuliner yang menggunakan terasi sebagai penyedap. Di sini ada berbagai macam tumis sayur-sayuran, ada tumis kangkung, pakis, bunga pepaya, dan juga kalau bunga pepaya dengan daun singkong dengan taburan petai seperti ini tentunya sangat menggugah selera ya. Kemudian ini ada aneka sambal yang dibuat juga dengan terasi sebagai penyedapnya. Itu ada sambal terasi, sambal tomat, sambal bajak. Juga seringkali kita dapati sambal yang dijual dalam kemasan-kemasan, baik kemasan saset atau dalam botol. Itu juga banyak kita temukan sambal terasi seperti itu. Kemudian terasi ini nggak cuma dipakai di sambal, tapi juga banyak aneka masakan yang menggunakan terasi. Bahkan nasi goreng terasi itu enak sekali. Kemudian juga di sini kita lihat ada
tumis terong dengan santan dan terasi. Ini tumis pete dengan ebi, kemudian ada ayam goreng, juga mie goreng, bahkan kue tiaw juga menggunakan terasi atau belacan sebagai penyedap. Yang di pojok kanan ini adalah cumi. Cumi yang dimasak dengan terasi sebagai penyedapnya. Nah, apa itu terasi? Terasi adalah produk fermentasi dari hasil laut. Misalnya udang kering, udang kecil atau rebon, ikan kecil, dan juga hasil tangkapan lainnya. Ya, bisa jadi itu kerang, kemudian ikan-ikan kecil lainnya. Terasi ini dibuat baik dengan proses penggaraman maupun tanpa penggaraman. Dan sebagai produk fermentasi mikroba, maka akan terbentuk asam amino, asam lemak, dan senyawa lain. Yang itu akan memberikan wangi yang khas pada terasi. Karena terasi ini terbuat dari ikan atau udang, maka terasi itu berpotensi menyebabkan alergi bagi orang-orang yang sensitif karena juga mengandung histamin. Nah, gambar di samping kanan ini kita lihat pembuatan terasi lewat penjemuran, terasi setengah jadi ini, lewat penjemuran di Jawa Timur. Terasi ditaruh di tanah, kemudian dijemur di bawah panas sinar matahari, tidak ditutup. Mungkin kalau ada angin bisa terbawa juga pasir dan debu ke atasnya. Dan karena wanginya juga akan mengundang lalat-lalat yang akan hinggap di atasnya, yang berpotensi juga untuk membawa penyakit buat tubuh kita. Berikut ini akan kita masuk kepada pembuatan tempe, terasi tempe. Terasi yang higienis dan tidak harus dijemur, tetapi juga bisa tidak kalah rasa enak dan wanginya. Nah, terasi ini kita buat dari bahan tempe segar. Dan kita bisa menghasilkan terasi dalam bentuk pasta yang agak juga nanti di akhir video akan di akhir presentasi ini akan kita lihat pembuatan terasi tempe yang bentuknya seperti kue kering atau cookies. Nah, kemudian juga kita akan belajar untuk memberikan bahan tambahan kepada terasi tempe kita yang bisa kita sesuaikan dengan diet kita. Misalnya dengan penambahan garam, gula aren untuk teman-teman yang vegan, dan ini juga opsional. Tanpa garam atau gula sekalipun bisa kita buat terasi yang rasanya tawar. Dan kemudian untuk teman-teman yang non-vegan bisa menambahkan bawang putih dan sebagai pewangi, dan juga penambahan sedikit ebi untuk meningkatkan rasanya. Kita akan mulai membuat terasi tempe kita dengan alat dan bahan sebagai berikut. Bahan yang kita pakai adalah 500 gram tempe. Kemudian bahan tambahan lainnya yang opsional itu garam, gula aren, bawang putih, dan ebi. Dalam keadaan tertentu, misalnya untuk terasi yang basah yang tidak terlalu kering, kita bisa menggunakan garam juga sebagai pengawet. Jadi di samping sebagai perasa, garam ini juga berfungsi sebagai pengawet untuk
terasi yang basah, yang tidak kering. Kemudian alat yang kita gunakan adalah talenan dan pisau dapur. Kemudian kita juga akan menggunakan sarung tangan dalam mengerjakannya. Kita siapkan kantong plastik dan karet atau toples atau wadah tertutup untuk menyimpan dan memfermentasikan tempe kita. Kemudian kita juga bisa gunakan blender. Kalau nggak ada blender bisa pakai ulekan. Saringan juga bisa dipakai bila dirasakan perlu untuk mendapatkan hasil yang lebih homogen dan lebih halus. Nah, di samping itu juga kita bisa menggunakan pemanas untuk mengeringkan tempe kita nanti, yaitu oven, bisa dehidrator, bisa menggunakan air fryer, wajan, atau penggorengan dan kompor. Ini untuk alat ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Kita gunakan alat yang ada saja. Oke, kita masuk ke cara membuat terasi tempe. Yang pertama adalah dengan menggunakan talenan, kita potong-potong 500 gram tempe segar menjadi potongan-potongan yang kecil. Tentunya makin tipis juga potongnya makin ini ya, makin lebih cepat terfermentasi. Dan untuk menjaga kebersihan, jangan lupa kita menggunakan sarung tangan plastik. Setelah dipotong-potong, tempe tadi kita masukkan ke dalam kantong plastik dan kita ikat rapat-rapat dengan menggunakan karet agar udara atau serangga tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini siap untuk difermentasikan. Bisa kita diamkan di suhu ruang selama seminggu. Ya, selama seminggu ini proses fermentasi akan terjadi atas tempe kita ini. Dan akan mengubah warna serta struktur tempenya. Jadi setelah seminggu kita akan melihat bahwa tempe kita itu menjadi basah dan berubah warnanya kecoklatan serta bau atau harum pastinya kantong plastik, karena kalau kita gunakan wadah plastik baunya akan menetap dan susah untuk dihilangkan, kecuali kalau teman-teman punya satu wadah khusus untuk memfermentasikan tempe untuk dibuat terasi, boleh kita gunakan wadah plastik yang khusus tadi. Tapi jangan dicampur dengan wadah plastik yang biasa kita gunakan sehari-hari, karena nanti baunya akan menetap lama. Nah, setelah seminggu plastiknya kita buka, ini tampak lebih coklat. Jadi fermentasi tempe ini bisa kita lakukan selama 7-10 hari. Dan itu yang optimal menurut percobaan teman-teman juga, teman-teman mentor. Dan setelah melewati waktu fermentasi yang 7-10 hari itu, kita buka plastiknya dan kita tuangkan ke atas wadah yang terbuka seperti ini. Untuk selanjutnya akan kita beri garam. Penggaraman cukup untuk 500 gram tempe, cukup kita berikan 5 gram garam. Tetapi kalau mau membuat tempe basah, kita bisa menambahkan garam lebih banyak, sedikit lebih banyak. Garam yang sudah kita timbang, kita taburkan di atas tempe yang sudah difermentasi, dan kita aduk rata
Setelah kita aduk rata, proses selanjutnya kita akan memanggang calon terasi ini untuk mengurangi kadar airnya. Karena tadi setelah difermentasi akan basah, dan untuk mengurangi kadar airnya kita akan panggang dan akan dihasilkan terasi yang basah. Kita letakkan tempe kita di atas loyang dan akan kita panggang. Diratakan ya Bapak Ibu di atas loyang supaya juga mendapat panas yang merata dan tidak lebih merata keringnya. Kita ratakan di atas loyang seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam oven. Untuk mendapatkan yang lebih kering, kita bisa menggunakan oven 120 derajat Celcius selama 45 menit. Dan setelah setelah 45 menit, ini juga tergantung dari oven yang ada di rumah ya, teman-teman. Panasnya dan berapa lamanya, mungkin tidak harus 45 menit, tapi teman-teman bisa perhatikan kadar airnya juga panasnya oven di rumah. Jadi tergantung dengan keberadaan masing-masing oven. Setelah kering, kita tunggu dingin. Setelah itu terasi basah ini sudah siap untuk dipakai atau disimpan di dalam wadah tertutup. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, terasi ini bisa bertahan dari 14 sampai 30 hari di suhu ruang. Dan kita pastikan bahwa kita meletakkannya yang dan sirkulasi udara yang baik. Dan untuk di dalam lemari es, di dalam lemari pendingin, mungkin bisa sekitar sampai 3 bulan. Tapi tetap dilihat-lihat, kalau sudah berjamur, ya sebaiknya jangan digunakan lagi. Untuk membuat terasi tempe yang kering, kita bisa menggunakan atau kita lanjutkan proses dari terasi basah tadi dengan cara pemanasan seperti berikut ini. Kita gunakan wajan yang anti lengket supaya mudah. Kita juga menggunakan api yang kecil serta mengaduk-aduk terasi basah di atas api kecil perlahan-lahan, dan kita memastikan jangan sampai gosong. Setelah kering, kita bisa langsung simpan ke dalam toples, atau kalau mau mendapatkan butiran yang lebih halus, bisa kita blender atau kita ulek supaya teksturnya lebih halus. Untuk memudahkan kita tentunya saat masak berikutnya. Di sini kita lihat kita menggunakan blender untuk menghaluskan terasi tempe kita tadi, terasi yang sudah kering. Tentunya dengan perputaran pisau blender seperti ini, maka akan terasa hangat. Si terasi kering itu akan terasa hangat
Dan nanti saat penyimpanan itu pastikan bahwa suhunya sudah dingin. Baru botolnya bisa kita tutup. Jangan dalam keadaan hangat kita tutup. Nanti jamuran lagi. Nah, ini teksturnya cukup halus. Tetapi kalau mau lebih homogen, Bapak Ibu bisa menggunakan saringan untuk menyaringnya. Dan yang masih kasar bisa di blender ulang begitu. Seterusnya sampai didapatkan tekstur yang diinginkan. Baik, kita sudah menyaksikan cara pembuatan dasar dari terasi basah dan terasi kering. Berikut ini akan diperlihatkan bagaimana kita membuat terasi dalam bentuk seperti kue kering atau cookies ketika kita panggang dan memudahkan dan lebih menarik ketika kita simpan. Di sini menggunakan terasi dengan fermentasi selama 2 minggu di dalam lemari es. Jadi di dalam lemari pendingin pun di dalam lemari pendingin pun tempe bisa terfermentasi. Dan dengan fermentasi selama 2 minggu ini, kita lihat gambar di sebelah kiri, teksturnya menjadi lebih lembut dan harumnya lebih kuat daripada yang kita fermentasi selama 7 hari. Cuma pada saat sudah jadi, terasi yang difermentasi selama 2 minggu itu meninggalkan rasa tertentu di lidah. Dan menurut para mentor yang sudah melakukan percobaan itu waktu yang paling ideal untuk fermentasi adalah sekitar 7 sampai 10 hari saja. Nah, jadi kita letakkan di situ. Setelah ditambah tepung beras dari tempe yang sudah dibusukkan selama 2 minggu. Kemudian kita bulat-bulat mari kita bulat-bulat lagi begini. Nah, nanti baru kita dan kita panggang. Setelah dipanggang baru di blender. Maka siapa? Dan nasi tempe, nasi hijau. Nah, ini catatannya akan berbentuk pas jadinya menjadi 18 buah. 18 buah terasi tempe. Bisa kalau mau dipakai batu juga enggak. kita tambahkan tadi di slide sebelumnya, kita tambahkan sekitar 20 gram tepung beras ke dalam tempe yang sudah difermentasi 2 minggu tadi. Baru kita bentuk seperti ini. Dan setelah kering, akan bentuknya seperti cookies, seperti kue kering ini. Dan untuk memastikan lebih lanjut, dalam air supaya nanti pada waktu di blender akan jadi cookies garing. tentunya dengan pengeringan ulang di dalam air fryer itu akan menjadikan terasi tempe kita lebih kering dan lebih tahan lama. Tidak berjamur pastinya kalau kering. Dan untuk pemakaian selanjutnya bisa di blender atau di
potek secukupnya dan dimasukkan ke dalam sayur asem kita misalnya. Jadi nggak harus selalu dihaluskan, tapi digunakan sesuai kebutuhan kita di kemudian hari. Oke, kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana memanfaatkan proses fermentasi tempe ini menjadi terasi tempe yang lebih bersih dan lebih sehat, serta tentunya memiliki rasa dan aroma yang tidak kalah dengan terasi di pasaran, terasi hasil laut. Dan ada banyak kreasi untuk menyajikan berbagai makanan sehat dari tempe dan terasi tempe kita ini. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kami serahkan ke Ibu Kenny. Silakan Bu Kenny. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri atas pencerahannya. Luar biasa ya. Nah, saya barangkali bisa menyampaikan juga, tadi saya baru saja mengirim juga mengenai apa sih fungsi dari terasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi saya kirim tuh ke grupnya kita, grup 10 eksklusif itu fermentasi. Jadi terasi ini bisa mencegah pengeroposan gigi karena dia mengandung bakteri MK7 namanya. Dan MK7 itu mengeluarkan vitamin K2. Kalau kita minum vitamin D, itu kalau kita tidak makan K2, tidak optimum penyerapan vitamin D-nya untuk tulang kita. Jadi makanlah terasi setiap hari, tapi yang bersih, ya, yang pengolahannya tepat gitu. Nah, dia juga memperkuat tulang. Kenapa? Karena manfaat terasi selanjutnya adalah karena dia itu mengandung provitamin D, ya, sehingga dia bisa memperkuat tulang. Dan juga meningkatkan mood. Siapa di antara kita yang kalau habis makan terasi, sambal terasi misalnya, tidak merasa puas. Dia mengeluarkan endorfin, ya, yang serotonin, hormon yang bisa membuat kita suasana hatinya menjadi lebih nyaman, lebih gembira, ya. Kemudian untuk fungsi otak yang hebatnya lagi, dia mengandung vitamin B12 dan omega 3. Nah, itu kehebatannya ya. Lebih karena memang karbohidratnya hanya 0,2 gram untuk setiap 20 gram terasi. Jadi nggak berarti sama sekali tidak menggemukkan. Seleniumnya itu sebagai anti untuk cancer. Nah, lalu bagus juga untuk rambut dan kulit. Lebih karena dia mengandung vitamin B6 dan B12 dan bisa melawan penuaan ya. Karena apa? Karena dia mempunyai apa tadi? Kalau tidak salah anti penuaannya itu coba saya lihat. Senyawa antioksidan ya. Jadi dia tuh satu hal yang hebat pada terasi ya, termasuk terasi tempe ya, itu mengandung antioksidan yang disebut astaxanthin. Nah, itu untuk anti kanker juga. Jadi, kita membahas hari ini sebuah makanan yang kemarin kalau ikut perhatikan apa yang dikatakan oleh Prof. Hani, bahwa terasi itu luar biasa gitu. Begitu banyak fungsinya untuk tubuh kita. Nah, begitupun terasi dari tempe, tapi bedanya itu dari mungkin ada sedikit bedanya, nanti mungkin Pak Sugeng akan melakukan penelitian lebih lanjut, tetapi kalau dari rasa bau, dari rasanya semuanya sama persis, ya. Nikmatnya luar biasa. Nah, kita akan membuat terasi tempe ini di dalam masakan yang akan dibawakan oleh international chef kita gitu. Dan menurut saya ini sebuah kesempatan yang bagus. Yang akan dipresentasikan adalah memang sederhana, yaitu sambal. Sambal, judulnya sambal terasi, ya, tetapi sambal terasi sehat karena
masakannya adalah sambal terasi anti hipertensi, yaitu sambal terasi belimbing, sambal terasi dari kulit semangka, sambal terasi dari mentimun, sambal terasi dari ini ya, dari sambal terasi terakhir apa Ibu Sri? Sambal terasi dari yang terakhir kelor, daun kelor. Ya. Nah, ini bagus sekali gitu. Nah, kita menyaksikan bersama-sama. Untuk itu saya undang Chef dan Ibu Sri silakan untuk penayangannya ya. Saya undang Chef kita. Silakan. Ya, banyak pertanyaan sudah siap kita jawab, baik Ibu Sri maupun Ibu Maria. Ibu Maria bisa nyalakan Kamera. hasil menyalakan videonya karena pakai HP beliau. Ya, karena saya ini waktunya juga. Lagi kerja ya? Ya. Oke, pokoknya Ibu Maria ini wajahnya tuh eksotik ya. Wajah timur yang kelamaan di luar. Jadi kayak bule-bule hitam gitu ya. Bule-bule bukan hitam, bule-bule manis gitu. Oke, baik. Kita segera saja masuk ke dalam pertanyaan bagaimana? Ya, Boleh. kita menjawab. Oke. Saya mau ini dari bawah ke atas, takut waktunya Chef agak ini ya, agak terdesak. Kalau daun kelor saja atau ranting yang kecilnya yang dimasukkan, daunnya saja atau sama ranting-rantingnya digoreng? Jadi sama ranting-rantingnya. Kalau daun dia bakal hancur. Jadi sama rantingnya, nanti itu rantingnya tuh kriuk kayak seperti kacang. Jadi nggak bayangin kayak kita bikin rempeyek ya, crispy-nya seperti itu, tapi dia rasa kacang. Jadi, saya sudah nanya nih pertanyaan yang sama, jawaban dari Chef. Tepung saja dengan air cukup, masukkan tangkai daun kelor, goreng. Tangkai daun kelor, goreng. Nah, nanti akan rapuh sendiri si daun-daunnya. Gitu ya, Chef? Iya, itu akan rapuh sendiri, dia akan jatuh sendiri. Terus ditanya oleh Ibu Sari, jadi ranting yang sudah kriuk juga dimasukkan? Iya, betul kan, Chef? Betul. Itu dia kalau pada saat kita makan, dia langsung hancur. Itulah. Ya. Oke, pertanyaan lainnya ya adalah sambal kelor ini apakah seperti sambal luat dari Kupang? Tapi saya udah jawab sih. Tapi silakan Chef jawab. Oke, ini sambal luat itu sambal khasnya orang NTT, khususnya yang ada di Kupang ya. Karena di Kupang itu banyak banget cabai. Ceritanya historinya itu banyak banget menghasilkan tanaman cabai ini. Gimana sih mereka nyimpannya biar awet gitu. Jadi yang dilakukan adalah sambal luat itu beda. Dia hanya cabai saja sama garam dan jeruk nipis. 3 bahan ini aja. Tidak ada nambah bawang, tidak ada nambah bawang putih, tidak ada. Jadi cabenya tuh benar-benar diulek. Contohnya 100 gram cabai itu diulek dengan menggunakan lemon juice ya, atau biasanya jeruk nipis ya Bu ya. Jeruk nipis itu kita bisa pakai mungkin 10 biji. 10 buah. Asam pedes rasanya. Ambil airnya aja, jusnya aja, disaring, kemudian siapkan juga jeruk nipis yang dipotong tipis-tipis. Jadi ketika makannya itu seperti membuat layer. Jadi pertama cabai dulu, cabai dan garam tadi, kemudian jeruk nipis itu disusun di bowl. Biasanya kalau di Kupang itu mereka naruhnya di toples, disusun, kemudian masukin lagi seperti itu. Kemudian disimpan sampai bisa 1 minggu, karena itu tahan lama sekali dan itu aromanya tuh benar-benar beda sekali. Jadi tidak ada penambahan bahan lain. Nah, gimana sih kalau kita bikin ini jadi vegan, bisa nggak nambah terasi? Bisa. Kenapa enggak gitu lah. Itu kan masalah selera. Jadi kita bisa bikin juga sambal luat ini dengan menggunakan vegan terasi dari tempe. Karena tempe ini kan adalah produk fermentasi. Jadi ketika dia menyatu dengan asam lagi akan tahan lama dan lebih enak lagi. Begitu ya. Baik, terima kasih.
Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Maria. Ya, Iya, ada pertanyaan Oke. lagi dari Ibu Luli. boleh. Luli, bolehkah kalau bawang putih powder digantikan dengan kulit bawang putih kering, bubuk? Karena kan ada yang tidak makan bawang putih, Sis, karena agama atau karena memang diet tidak suka bawang putih. Sehingga kalau digantikan dengan kulit bawang putih kering bubuk, bagaimana? Nah, kalau kulit bawang putih produknya tetap menjadi bawang putih. Ya, jadi dia tetap terkontaminasi, tetap yang namanya bawang putih. Kalau digantikan dengan bahan lain bisa. Kalau mau pakai yang tidak makan ya, yang tidak makan bawang putih tetapi menggunakan kulit bawang putih, tetap aja masih produknya bawang putih. Jadi kalau tidak mau makan bawang putih ya tidak pakai bawang putih, tetapi bisa menggantikan dengan herbs lain. Ya, contohnya produk yang bisa itu mushroom, bisa dikeringkan kemudian dimasukin juga bisa Bu. Bisa dipakai juga yang ini basil, atau kalau mau produk luar bisa juga kalau kita pakai serai yang dikeringkan kemudian kita gresir dia ya, itu biasanya dikeringkan dulu terus kemudian di blended bisa. Jadi kita bisa meng-create aroma asal kita tahu ini kalau campur ini matching apa enggak. Itu ya Bu. Oke, baik. Jadi Bu Luli, prinsipnya boleh-boleh saja, tetapi kalau tujuannya untuk menghindari bawang putih, sebenarnya itu sama-sama bawang putih kulitnya pun. Tapi kalau soal untuk rasa, silakan boleh-boleh saja. Kalau bukan karena untuk diet bawang putih. Nah, menghindari diet bawang putih. Begitu ya, Chef? Ya, ya benar. Dan bisa digantikan dengan misalnya jamur itu kan mengandung MSG natural. Ya Nah, benar. banyak yang dijual juga seperti tole-tole dan lain-lain. Betul. Ya, kalau tujuan untuk memberikan rasa pada masakan. Nah, Betul. sekarang ada pertanyaan dari Ibu Stefani. Setahu saya, kalau daun digoreng, itu katanya tidak baik. Mohon konfirmasinya. Oke. Kalau daun digoreng itu tidak baik, itu referensinya dari mana? Karena sekarang kita mengasup aja orang Japanese. Orang Japan itu dia memakan tempura itu dari berbagai daun dan sayuran. Nah, itu tergantung minyak yang digunakan. Apakah minyak itu kandungannya tinggi enggak? Zat lemaknya ada kan jenis-jenis, terus kebersihannya bagaimana? Jadi sebenarnya karena daun kelor digoreng ini dia hitungannya cuma detik dan tidak memakan waktu yang lama sehingga nutrisi yang ada di dalam itu masih ada. Gitu ya Bu ya. Ya, oke. Jadi kalau kita membaca literatur seperti pada waktu Profesor Hani kemarin menyampaikan kepada kita, bahwa kalau untuk protein yang ada di dalam daun-daun apa saja, itu baru akan mati kalau di atas 150 sampai 170 ya, ya, jadi kita gorengnya tuh bisa di low di bawah 100 ya. 120 itu udah bagus. Kecuali kalau kita goreng di high temperature itu kan minyak akan 100% titik didihnya. Jadi kita gorengnya di low temperature dan semua bahan makanan itu tergantung perlakuannya sehingga bahan makanan itu tidak kehilangan nutrisi. Seperti itu. Oke. Nanti kita bisa bantu untuk cari literatur lain lagi karena kita sudah pernah membahas tentang ini juga. Nah, kemudian Chef, bolehkah minta ini dari Ibu Luli juga menu untuk daun-daun kelor? Daun kelor Boleh. itu bisa diapakan saja maksudnya? Nah, ya kemarin itu Menteri Pendidikan ya berkunjung ke Labuan Bajo, tapi sebelumnya saya mencoba beberapa produk untuk saya show ke dia bahwa ini bisa jadi welcome to daerah wisata. Jadi saya mencoba membuat satu itu cookies juga bisa. Yang kedua, kalau membuat cookies itu kalau kita bikin cookies sendiri dengan bahan kelor,
100% itu dia akan mengeras. Tetapi kita memadukan beberapa tepung sehingga hasilnya sangat bagus. Terus yang kedua saya membuat ice cream dari daun kelor. Nah, terus saya membuat makanan main course, itu saya membuat stick. Kalau orang makan stick tuh bayangannya daging ya, tapi saya bikinnya dari daun kelor. Terus saya bikin sambal, itu udah dapat. Terus saya buat appetizer seafood dari daun kelor ini. Nanti kalau bisa nanti boleh kontak saya, share-share resepi, cara buat, boleh. Boleh banget, Bu. Boleh bertanya? Boleh. HP-nya boleh di-share? Boleh. Untuk makanan boleh saya berbagi, boleh. Oke, baik. Luar biasa. Nah, ada satu sumber yang bagus mengatakan bahwa vitamin, kan kita ngomong protein, protein 150 sampai 170 itu akan mati. Ternyata vitamin, untuk vitamin yang bukan, jadi vitamin itu kan ada yang ADEK, itu yang larut dalam lemak. Kalau vitamin yang bukan larut dalam lemak, sisa-sisanya itu memang tidak terlalu, yang larut dalam air, itu tidak terlalu tahan panas, tapi 200 derajat baru mati dia. Jadi aman kalau pada suhu yang rendah ya, Iya, kecuali omega 3 ya. iya. Nah, cara supaya tidak mudah untuk larut, masak dengan air yang sedikit. Nah, kebetulan kita nggak pakai air nih masak sambal, jadi aman-aman saja. Tapi kalau ya nggak pakai air kan, digoreng gitu ya. Nah, menggoreng itu kalau kita lihat seperti menggoreng di tukang pedagang asongan untuk jual tahu goreng, tempe goreng gitu ya, pisang Iya, goreng, itu kan apinya kecil gitu ya, chef ya. iya, Kebetulan iya. saya punya kompor ada suhunya, jadi saya bisa lihat, oh ya, kalau saya menggoreng di bawah 120, ini akan lebih crunchy seperti di tukang jual asongan itu loh, eee, yang didorong-dorong itu, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Sari Kartini. Boleh. Kapan memasukkan terasi di sambal semangka, kulit semangka? Kalau di sambal blimbing, berapa gram cabai keritingnya? Oke, tadi sudah saya share ya. Kalau mau masukin semua terasi itu, karena terasi yang vegan sudah dipanasin atau dibakar ya. Dibakar pada saat bumbu pertama kita masuk udah mulai tercium bau, kita masukin ke dalam, kemudian kita campur. Jadi kita campur barengan sampai matang. Terus resipinya tadi udah ada ya. Berapa pertanyaannya? Cabai ya? Tanya lagi, kapan kita kalau sambal blimbing berapa gram cabai keritingnya? Cabai ya, satu buah cabai itu kita bisa masukin 60 gram atau 20 gram juga bisa. Jadi cabai keriting itu sebagai pewarna dan pedas aja. Jadi kalau memang kita butuh yang sangat pedas, kita bisa tambah lagi. Malah saya lihat gambarnya chef itu bukan cabai keriting, tapi cabai besar dengan cabai rawit. Jadi bukan cabai keriting. Jadi sebenarnya membuat sambal itu bisa menggunakan beberapa jenis cabai. Ya, kalau memang ibu istrinya mau pakai cabai keriting juga, cabai merah besar atau jenis cabai yang lain juga boleh. Tetapi perbandingan cabai-cabainya itu seimbang gitu. Oke. Kalau cabai besar itu dia hanya tidak terlalu pedas dibandingkan cabai keriting dan cabai rawit. Atau ada lagi yang jenis cabai yang satu lagi tuh. Biasa kalau makan di mana ya? Dikasih di gorengan kalau nggak salah itu. Selain cabai rawit. Cabai Ada rawit. pedas banget. Oh, cabai hijau. Cabai hijau juga boleh. Intinya apa aja ya? Mm. Oke, baik. Ini Kalau ada yang menghasilkan warna saja bisa dipisahkan antara kalau cabai hijau ya mau yang warna hijau boleh hijau aja, yang merah dan pedas merah banget boleh ditambahin cabai keriting. Jadi sebenarnya cabai merah itu fungsinya dia memang banyak vitamin C ya, tapi dia juga hanya memberi color warna.
cabai merah tadi. Makanya cabai merah ini biasanya kalau diolah itu direbus dulu. Karena dia ketebalannya lebih tebal sehingga pada saat memasak itu dia tidak anyat baunya, terus dia mudah hancur. Oke, baik. Terima kasih, Chef. Ini teman-teman ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ansietas? Ansietas itu kecemasan, betul. Cemas gitu ya, karena kekurangan vitamin yang untuk tadi kan ada yang membuat kita mengatasi kecemasan dari salah satu buah yang ada itu. Nah, itu karena dia bisa memberikan ketenangan sebab memberikan vitamin pada syaraf. Ya, Iya. vitamin B, begitu. Nah, berikut lagi pertanyaan dari Ibu Lia. Kalau Boleh. di oven, proteinnya tidak rusakkah? Nah, itu kalau kita oven proteinnya tidak rusakkah? Nah, diatur suhunya tadi seperti Chef bilang. Ambil di 120 derajat ya, Chef? Siap. Ya, karena di atas 150 itu pada umumnya proteinnya rusak. Ya. Oke, jadi saya bikin yang cookies tadi tuh, yang saya yang membuat tadi ya video dan saya yang mempraktekkan membuat terasi itu, saya pakai suhu, pakai kompor yang ada petunjuk derajatnya. Saya atur terus di angka 110, 120. Betul, Bu Kenny. Ya, Jadi oke, saya tambahin dikit dulu Bu Kenny. silakan. Yang jadi kalau pemasakan di bawah suhu itu selalu dilakukan di hotel. Kenapa ayamnya empuk, ininya empuk, enak gitu? Karena kita masaknya kalau sudah modern namanya sous vide. Jadi pemasakan dalam waktu yang lama dengan menggunakan suhu di bawah 120, 30 sampai naik ke 160 untuk main course. Ya, untuk bahan-bahan seperti daging, telur. Ya, jadi kita ibu-ibu sambil masak atau lagi bikin sambil kerjaan yang lain nggak apa-apa, tapi nengok-nengok gitu. Jadi dia waktunya lama. Oke. Ini ada pertanyaan kepada Ibu Sri, kepada kami nih, para mentor ya. Izin bertanya dari Bu Rosemary Chai. Kalau kita bikin terasi itu dari tempe kacang kedelai kuning saja, atau boleh dari tempe-tempe lainnya? Nah, kami harus uji coba nih. Oke, coba tempe koro kita buat. Wah, tempe koro tuh luar biasa ya, enak banget. Nanti kita coba, bisa uji coba. Karena kami nggak bisa jawab sekarang, saya rasa. Ada yang punya pengalaman bikin tempe lain? Ibu Sri bagaimana? Belum, Bu. Belum punya Belum pengalaman. ya? Nanti ini kami uji coba ya, Bu Rosemary. Nanti saya cari tempe koro atau tempe dari misalkan tempe dari kita bikin dari kacang kan yang lalu kita bikin kacang almond dari kacang-kacang yang lain. Keren tuh. Terasi dari almond. Ini aja siapa Chef Maringka senang banget dapat terasi dari kita ya, dari para mentor. Dia bilang nanti saya presentasi masakan saya nih karena tertarik pada Anda. Nah, sekarang chef internasional kita Ibu Maria juga nih tertarik, dan satu hal yang hebat pada Ibu Maria ini, beliau itu punya banyak data chef seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu. Betul, Chef? Iya, Nah, tolong perkenalkan Chef ini biar kita semua bisa menjual tempe kepada Chef ke restoran. boleh. Itu bisa. Kayak Ya, karena sekarang kesulitan kan untuk vegan, padahal iya, perlu terasi karena bikin masakan juga sambal. kalau dikasih terasi ya vegan itu enak. Mau di kuah, mau di sayuran yang berkuah, ataukah di masakan-masakan daging itu enak. Nah, itu. Jadi demikian. Ada pertanyaan dari Ibu Rosemary lagi. Tempe difermentasi di luar 7 hari di luar 7 hari baru lanjut di kulkas sampai 10 hari. Oh, bukan begitu. Dicampur tepung beras dibuat cookies. Oh, bukan begitu. Dijawab ya. Kebetulan ini saya yang bikin cookies dan Ibu Sri ini yang jawab. Tempe difermentasi 7 hari, betul. Bisa di dalam kulkas, kalau di dalam kulkas biasanya 10 hari, karena kan lebih lambat. Kalau di luar itu 7 hari saja.
langsung baik yang 7 hari di luar ruangan maupun 10 hari di kulkas, itu oleh kita bisa dibuat cookies terasi. Dengan cara seperti tadi ya, ditambah 2 sendok makan, kalau 500 gram mungkin 1 sendok makan muncung, sampai kita bisa buat bulatan seperti tangan saya tadi, membuat bulatan ini ya, bakso, kayak bakso gitu. Nanti supaya gampang untuk ditekan menjadi cookies. Seperti itu ya, betul nggak Bu Sri jawaban saya? Halo Ibu Sri? Ya, Enggak Bu. benar. Betul, Bu. Oke, sudah bagus ya. Oke, udah Makasih. benar. Nah, untuk penambahan EBI di tahap apa, Bu? Oh, silakan Bu ini. Sebenarnya EBI ini juga saya yang bikin ya Bu ya, terasi tempe dengan EBI. Di tahap ketika sudah difermentasi tempenya, nah pada waktu kita sudah misalkan tempe terasi itu kita hancurkan, langsung masukin EBI. Cuma dimasukin EBI 1 sendok teh aja udah berpengaruh terhadap lebih hebat lagi gitu. Jadi begitu caranya ya, Ibu Emilia Pertiwi. Nah, ini Ibu Sri tolong dijawab, tempe yang sudah kelamaan di kulkas dan sudah tidak fresh lagi, apa bisa langsung diproses untuk dibuat terasi ya Bu Sri? Silakan dijawab Bu. Iya, kita lihat waktunya. Kalau masih antara 7 sampai 10 hari boleh. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu, rasanya agak sedikit berubah ketika dibuat menjadi terasi. Begitu pengalaman para mentor. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan. Tempe yang difermentasi 7 sampai 10 hari tanpa dikeringkan dulu, terus dicampur tepung beras untuk 500 gram tempe, fermentasinya berapa banyak tepung berasnya? Ulangi, tempe yang difermentasi, yang sudah difermentasi 7-10 hari, tanpa dikeringkan, langsung dicampur tepung beras? Ya, benar. Jadi setelah difermentasi kan dia akan bau, ya, bau seperti terasi. Langsung aja masukkan, dihancurkan dengan tangan yang dipakai sarung tangan, langsung masukkan tepung berasnya. Begitu Ibu. Ya, kemudian lanjut. Untuk 1 papan tempe, tepung berasnya 2 sendok makan. Oh, oke. Nah, lanjut lagi. Kalau terasi disimpan di freezer, bisa bertahan berapa lama? Jawab lagi, Bu Sri. Kalau di freezer bisa lebih lama lagi, Bu. Cuma kita buat terasi tentunya bukan untuk disimpan ya, tapi untuk kita pakai gitu. Jadi mungkin bikinnya nggak terlalu banyak, tapi kalau memang sekali bikin jadinya banyak, boleh ditaruh di freezer untuk waktu yang lebih lama lagi karena beku. Nggak apa-apa. Oke. Nah, lanjut. Apakah oven buat panggang baunya akan menetap setelah kita buat? Iya, bukan ini mestinya yang jawab. Oh, saya yang jawab ya. Oke. Jadi begini teman-teman, saya membuat 2 tempat. Jadi untuk terasi yang panggang, saya panggang di oven. Ovennya oven yang di kompor saya. Yang satu lagi, kebetulan kompornya Teknogas yang anti tikus ya, rapet gitu, sari rapet. Nah, kemudian saya buat di air fryer. Yang di air fryer, karena bekasnya itu saya cuci, hilang. Yang dari alat panggang yang oven di bawah kompor, itu saya tarik, saya cuci tempatnya, tapi udaranya agak menetap. Kayaknya saya harus meletakkan sesuatu. Agak menetap ya, karena apa? Saya udah lap, kayaknya saya harus pakai aromatik apa intinya. Mungkin pakai semacam daun-daunan. Nanti saya coba taruh pandan. Biasanya pandan, salam, itu atau kopi bisa membuat bau hilang.
Tapi saya belum benahi karena masih cium-cium, masih suka panggang-panggang bikin tempe yang sudah tadi kedaluarsa, saya panggang lagi. Setelah saya kedaluarsa, saya buat lagi begitu. Lagi rajin bikin terasi, jadi saya belum kasih kopi. Oke. Nah, ditanya nih, Bu Sri, ditaruh di lemari esnya di mana? Disimpan di chillernya atau di refrigerator? Dalam pemakaian sehari-hari kita taruh di chiller aja cukup. Oh, apa nih? Ini tanyanya, Tempe basah ya. kalau tempe basah itu, kalau untuk tujuan fermentasi, kita meletakkannya tidak boleh di chiller. Tetapi kalau sudah jadi, ini sudah jadi pertanyaan kayaknya terasi. nggak jelas nih, Ibu Grisilde. Dalam lemari es disimpan di chiller. Nah, kalau yang terasi basah disimpan di chiller, bukan boleh aja di chiller juga ya Bu ya? Boleh, boleh. Boleh aja di chiller boleh, bukan di chiller boleh. Kalau saya taruh bukan di chiller tempe basah, di tempat biasa aja. Di ruang Nggak bau. di dapur aja nggak apa-apa sih. Iya, tahan ya. Cuma kalau mau 3 bulan, Sis. Jangan. Nah, kalau tidak ada oven bagaimana? Nah, silakan Ibu dijawab. Kalau tidak ada oven bisa kita gunakan penggorengan. Kita gunakan penggorengan atau kita jemur di bawah matahari. Tentunya ditutup dengan kain tipis ya. Supaya terhindar dari debu dan serangga. Oke, Begitu. baik. Kita lanjut lagi. Bu Kenny, apakah materi yang dipaparkan Bu Sri ini bisa dibagikan? Nanti ya, dibagikan. Nah, dalam kurun waktu 2 minggu, kurang dari 2 minggu akan dikasih seperti yang lalu ya. Nah, ditanya lagi. Untuk terasi vegan, bisa ditambah bawang putih kah? Nah, jawab Bu, silakan Bu Sri. Yang namanya vegan itu ada yang masih makan bawang, ada juga whole vegan yang tidak mengkonsumsi bawang sama sekali. Jadi tergantung apakah mau menggunakan bawang-bawangan, dalam hal ini bawang putih atau tidak. Jadi tergantung dengan vegan yang jalani. Begitu, Bu. Jelas ya. Nah, kalau whole vegan tidak mengkonsumsi bawang sama sekali. oke. Kelihatannya, coba saya turun ke bawah ada pertanyaan baru 15 nih. Sebentar. Kalau buatan tidak pakai air. Oh, oke. Ada pertanyaan. Untuk penambahan bawang putih atau ebi ke dalam terasi, pada saat apa? Yaitu pada saat fermentasi selesai. Nah, baru kita masukkan bawang putih dan terasinya untuk diolah menjadi kelanjutan dari sebelum dipanggang. Belum dikeringkan. Ya, sebelum dikeringkan. Nah, kemudian jadi wangi gitu, terasinya tambah wangi lagi. Ini saya selalu buat gitu ya. Nah, kemudian kalau bukan tempe, tidak pakai oven, langsung pakai air fryer, tidak pakai oven dulu. Bolehkah dari air fryer? Itu juga alat panggang. Yang penting dia tidak cair ya. Kalau cair kan dari air fryer bisa turun. Nah, jadi bentuk kayak bakso-bakso, atau kita bentuk agak gepeng baru ditaruh. Kalau mau lebih padat lagi boleh, banyak aja. Ya, perbanyak lagi aja. Halo, bocor. Kita perbanyak aja tepung berasnya. Bu Sri, apakah bisa terasi tempe yang sudah jadi dikeringkan dan dibekukan di freezer agar bisa disimpan lebih lama? Boleh, siapa takut ya Bu? Boleh bisa. Nah, coba letakin bubuk arang aktif Bu. Semoga bau ovennya lebih baik lagi. Oh, terima kasih Pak Lori Fernando. Jadi
pakai arang aktif. Berarti arang aktif itu apa ya? Seperti coral gitu, batu bara? Ini apa tuh? Aktif charcoal. Ini Norit. norit, ya norit. Ya. Norit, saya mau ambil kata norit. Charcoal ya. Kata 2 minggu untuk. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Kartini. Tadi dikatakan 2 minggu untuk yang tempe bentuk cookies. Jadi seminggu di suhu ruang, seminggu di kulkas. Enggak, Bu. Terus terang, 2 minggu tuh kelamaan. Bentuknya halus banget dan kayak ada rasa tersisa di lidah. Jadi yang paling ideal tuh 7-10 hari saja. Jangan pernah 2 minggu. Baunya juga minta ampun, sedap banget. Ya, terlalu sedap. Nah, lanjut lagi. Cashew nut. Oh ya, tempe cashew nut juga enak, Bu. Oh, Pak Lori Fernando ini sudah buat ya. Boleh sharing, Pak? Pasti enak lah. Dari cashew, dari kacang mede. Wow, keren. Ya. Tapi Pak Lori punya pengalaman, saya belum pernah sih buat tempe dari kacang mede. Kalau dari kacang almond sudah, ya, kacang yang lain. Kacang tanah pernah. Pernah dapat makanan aneka kelor dari Kupang, enak. Wah, Bu Titin Solo. Oke, thanks buat infonya. Boleh minta resep cookies kelor? Oh, nanti ya kita mintakan kepada chef. Bu ini, Ibu siapa? Ibu Maria masih ada? Kalau saya suka bikin cookies, saya rasa caranya gampang saja. Kita ambil mentega, misalkan 1 sendok makan, tanpa telur, nggak usah pakai telur. Kita masukkan bubuk daun kelor atau daun kelornya, masukkan terigu, ya, terigu yang warna yang buat kering yang warna hijau atau terigu segitiga. Nah, kemudian dikasih susu sedikit kalau tidak diet, ya, atau susu kedelai yang kering atau susu apa ya, terserah. Kemudian dikasih kalau enak sih bukan mentega, paling enak sih pakai butter. Nah, udah sampai bisa dibentuk gitu. Dibulatin aja, ditekan, dipanggang udah enak banget, rasa kelor gitu. Daun kelornya dimasukin yang banyak sesuai suka hati. Pasti sudah jadi cookies. Kasih garam sedikit, gula sedikit. Kasih garam untuk membuat gurih. Kasih gula secukupnya jika Anda mau, bisa dimasukin aren juga asik banget. Oke? Ibu Obajah. Nah, Pak Setiawan, minta nomor WA-nya Chef Maria. Ibu Chef Maria, boleh saya kasih? Oke, nomor saya kan 0821. Yang mau Chef Maria, silakan. Mana ya Chef Marianya ya? Chef Maria, kayaknya lagi masak deh. Lagi jam masak. Nah, nanti yang mau silakan hubungin saya. Saya nomor HP-nya, nama saya Kenny, nomor HP-nya 082112881962 supaya saya tidak salah ya. Jadi saya tanya kembali, tapi tadi sudah disampaikan boleh. Nanti saya kasih ya, Bapak silakan kirim kepada saya. Oke. Chef Maria, ada bubuk kelor berwarna supaya tidak berubah ya, Chef Maria. Chef Maria bukan pembuat bubuk kelor, tapi mungkin karena orang NTT mengerti. Caranya dikeringkan dengan suhu ruangan, jangan dijemur kelamaan, dijemur tanpa terlalu panas, maka warnanya tidak berubah. Tapi nanti kita tunggu jawaban ya. Chef Maria sedang tidak. Halo Chef Maria. Sedang tidak menjawab. Oke, lanjut. Izin tanya kepada Chef Maria. Setelah daun kelor digoreng, dimasukkan ke sambal yang sudah selesai, apakah daun kelornya tidak jadi kelot atau alot? Saya yang jawab ya, saya udah uji coba. Tidak. Karena
dicampurnya itu tidak diulek-ulek gitu loh, tidak diulek, begitu aja dicampur biasa. Jadi tetap crunchy, justru jadi unik sekali. Dimakannya nikmat, crunchy, kayak makan sambal dengan kacang tanah. Enak sekali. Saya sudah uji coba. Nah, kemudian, oh ini Pak Lori menjawab. Pak Lori pernah bikin tempe kacang mede, kemudian dimasukin menjadi itu ya. Apa saja, bikin tempe soya. Oke. Halo, bocor. Ada pertanyaan dari Ibu Martina. Maaf yang bocor siapa tuh? Tolong dibantu ditutup. Pada pembuatan terasi tempe, penambahan gula hanya untuk terasi basah atau bisa kering juga. Bisa untuk apa saja. Yang basah, yang kering, yang cookies, kalau mau ditambah gula bisa saja. Ya, yang mana saja bisa. Nah, Bu Ai boleh minta nomor telepon Chef Maria. Silakan kontak saya ya di nomor yang saya tulis di bawah. Nah, berikut untuk fermentasi tempe, apakah kita lebih baik pakai wadah beling? Apakah ada bau yang tertinggal? Nah, untuk fermentasi tempe. Kalau wadah saya pakai keramik, saya tidak pakai apa-apa ya. Jadi tempe yang dalam plastik dibiarkan aja begitu. Tetap dia di dalam plastik gitu. Nanti lama-lama berubah gitu. Nah, waktu difermentasi lebih lanjut, baru intinya tetap pada, kita kan bikin tempe. Lalu biasanya tempe itu kan sudah ada lubang-lubang kita buat. Ya udah diamin aja begitu. Mau ditaruh dimanapun, kayaknya pakai keramik tidak ada masalah. Pakai kaca juga nggak ada masalah. Ya, Ibu Feni. Bu Sri, tolong dijawab, Bu Sri. Ya, Kalau ada yang ini nih. saya Nah, juga bikin di ya. dalam toples, Bu. Saya juga memfermentasikan tempe itu di dalam toples Oh, oke. kaca. Silakan, Ibu Sri. Iya. Ya, Ibu Sri membuatnya dari menggunakan toples ya fermentasinya. Kalau saya enggak, saya taruh di dalam ini kulkas, kemudian saya letakkan di dalam wadah yang kayak keramik gitu. Nah, untuk fermentasi tempe, apakah kita sudah itu. Maaf, sebentar. Nah, kalau membuat dari Ibu Sari Kartini. Oh ini sudah, berarti kita turun lagi ke bawah, sudah ketemu. Udah tambah sedikit nih, terakhir mungkin hanya 2 pertanyaan. 1 pertanyaan malah. Kalau kita cuci daun kelor, jemur di samping jendela kaca. Oh ini diajarkan Ibu Vivi Wijaya. Nah, Ibu Vivi berpengalaman. Terima kasih. Nah, kemudian cuci daun kelor, jemur di samping jendela kaca. Nah, diseduh air hangat, jadi tidak kena panas langsung. Diseduh air hangat menjadi teh kelor. Oh iya, kalau mau bikin teh kelor, mari kita cuci daun kelor, jemur, tidak langsung kena panas matahari, tapi di samping kaca. Nah, ini akan sangat sehat untuk mata, ya karena dia memang mengandung beta-karotin. Mata lebih terang tanpa bantuan kacamata. Wah, nggak laku lah si toko kacamata ya. Melaweh. Terima kasih Bu Vivi. Nah, berikut tadi Chef katakan campur tepung. Oh, oke. Memang kalau kita mencampurnya dengan tepung saya hanya mencoba dengan tepung beras. Memang kalau dicampur dengan tepung terigu tidak akan terlalu keras. Jadi terigu dan tepung beras, karena tepung beras sifatnya menggaringkan, merenyahkan. Kalau tepung terigu tidak terlalu gampang merenyahkan, ya mungkin dicampur antara terigu dan itu, ya terigu dan tepung beras. Bisa kita uji coba nanti. Nah, ini ada masukan dari pertanyaan dari Ibu Sultani. Apakah teh kelor boleh diminum setiap hari, Bu Vivi? Untuk porsi 1 gelas, berapa banyak daun kelornya? Terima kasih.
Ibu Vivi silakan menjawab. Ibu Vivi dibukain dong, Ibu Vivi mana ya? Biar dibukain ininya. Coba saya lihat, Ibu Vivi Wijaya. Boleh boleh dibantu dicari namanya admin? Ibu Vivi Wijaya. Nah, yang saya tahu memang kelor dianjurkan setiap hari karena dia high vitamin, mineral, dan untuk daya imun. Nah, saya kebetulan sempat untuk mengkonsumsinya bubuknya. Jadi setiap hari 1 sendok teh, kayak seperti kita minum jamu. Diaduk dan kita minum. Airnya tidak terlalu mendidih, tapi agak hangat aja begitu. Nah, ini sudah dijawab oleh Ibu Vivi Wijaya. Teh kelor 1 sendok teh per cup per hari. Nah, itu sama dengan saya tuh pengetahuannya ya. Benar Ibu Vivi, itu bagus tuh, susah sakit ya. Suami saya bilang, kok kamu kurang tidur, makannya juga kadang nggak teratur, tapi selalu fit. Iya, sejak nikah katanya saya dirawat hanya waktu melahirkan, ya karena seksio. Ya mungkin antara lain karena kelor. Ya, atau karena sering makan yang nabati. Oke, barangkali acara kita ini pertanyaan sudah tidak ada ya, kalau saya lihat. Nah, apakah bubuk kelor bisa kena air mendidih? Tadi saya sudah sampaikan vitamin mineral akan mati di suhu 200. Jadi mendidih kalau 100 derajat masih oke. Kalau susu 78 derajat. Tapi sebaiknya menurut saya, sebaiknya kalau bisa yang siap diminum aja. Kalau saya sih 70 derajat kira-kira gitu. Ini Ibu Lina bertanya, Bu, boleh tahu IG-nya? IG siapa, Bu? IG saya atau Ibu Sri? Ibu Sri punya IG atau Maria? Ibu Maria, nanti saya tanya ya, IG-nya Ibu Maria biar di-share di grup. Ya, Ibu Lina, nanti akan saya tanyakan. Nah, ini ada informasi dari Ibu Tuti Ismania. Untuk sambal daun kelor, berapa banyak, Bu? Oh, kalau misalkan kita bikin sambalnya 1 mangkok, daun kelornya itu untuk dapat 1 mangkok banyak banget, Bu. Kira-kira kita kira-kira bikin setengah mangkok daun kelor. Itu membutuhkan mungkin sekitar banyak ya, daun kelornya agak banyak gitu. Kira-kira cukup banyak, mungkin sekitar 2 ons. 2 ons tuh banyak banget loh, Bu, kalau daun kelor. Ringan soalnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Kartini. Oh iya, itu saya sudah jawab ya, Bu. Surabaya hadir. Ini ya, sambal daun kelor ini termasuk ngetop untuk Ibu Chef Maria punya masakan. Dan beliau bisa membuat 22 macam sambal di suatu hotel bintang 7. Bu, bagaimana cara menjemur hemur kelir? Apa ya? Ibu Teresia nih bertanya ketikannya nggak jelas. Cara jemur, kelor biar hijau. Nah itu, jangan langsung kena panas terik. Jangan langsung kena matahari. Maaf, daun kelor di Jogja ada 2 macam. Satu langu daunnya kecil-kecil, yang satunya agak besar tidak langu. Mana yang baik untuk dikonsumsi? Pak Sugeng bisa menjawab mengenai daun kelor. Kalau daun kelor di NTT itu semua yang langu yang dimakan. Hanya ada yang kecil-kecil, langu. Oke, Chef Ibu Maria nanti akan saya mintakan ya. Saya belum pengalaman dengan daun kelor. Oh, oke. Ya. Kalau di NTT, kebetulan saya punya suami orang NTT, dan kebetulan saya sudah ke NTT lebih dari 50 kali, dan saya suka menu-menu mereka yang sangat sederhana. Jadi, siraman pertama dibuang, biasanya hanya dimasak manis saja, enak sekali itu daun kelor. Memang agak langu, ya, tapi kalau kita siram dulu baru bikin yang kedua, itu tidak langu. Ya, tapi jangan 200 derajat, kira-kira mendidih langsung cemplung, lalu di tempat lain yang mendidih masukkan
baru dikasih ubi, jadi kayak ubi rebus. Dikasih aja temu kunci 2 batang, tidak harus temu kunci yang bagian bawah. Saya selalu menanam temu kunci. Nah, nggak harus pakai umbinya, pakai batangnya aja, dikeprek, dicuci bersih, dikeprek, cemplung, kasih bawang merah 4 buah dikeprek. Kasih sedikit garam, kalau mau gula silakan. Wah, udah enaknya luar biasa. Bisa pakai ubi, bisa pakai jagung. Mana-mana suka. Nah, resep untuk kelornya terlambat, nanti di grup saya kasih Ibu Wisya. Nah, obaja, daun kelor bisa untuk detox. 100 gram di blender, minum 1 kali langsung, dalam waktu sekitar 6 jam, terasakan kerjanya. Gimana tuh kerjanya? Segar ya, Ibu? Oke. Wah, hebat nih pada sharing ya, teman-teman, tentang kelor kelihatannya menarik. Nah, sambil menunggu komentar lainnya, untuk mengatasi diare ya, ternyata 100 gram daun kelor di blender, diminum 1 kaligus, langsung berfungsi sebagai mengatasi diare ya, jadi langsung sari rapet tuh. Bagus sekali. Baik, teman-teman, memang sekarang baru jam 12. Rupanya kita bisa selesai lebih cepat, kecuali kalau masih ada pertanyaan. Nah, laksansia ya, berfungsi, jadi sifat dari kelor rupanya laksatif karena dia, ini ya, jadi laksatif ya, laksansia, seperti laksansia, menyetop buang air besar. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ya, atau Pak Sugeng mau menambahkan sesuatu sebelum kita tutup? Pak Sugeng? Oke, Ibu Sri dan, mentor lainnya ada tambahan? Ibu Fitri ada nggak? Karena Ibu Fitri juga Ibu Fitri, Ibu Mercy sudah praktek semua kita para mentor untuk membuat, terasi. Ada masukan? Oke, Belum ada Bu Kenny. belum ada masukan. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di grup eksklusif Ya, didiskusikan betul. mungkin. Oke, baik kalau begitu. Baik teman-teman, kalau begitu saya memberikan satu resume bahwa pada hari ini kita sudah belajar bagaimana membuat terasi tempe. Metodenya adalah terasi kita fermentasikan, terasi tempe kita fermentasikan. Jadi fermentasi tempe tersebut 7-10 hari. 7 hari pada umumnya dilakukan pada suhu ruangan, kalau 10 hari kita lakukan di dalam kulkas. Nah, saya pernah melakukannya 12 hari, saya pernah melakukannya 14 hari. Sampai 12 hari masih enak, tapi kalau udah 14 hari sudah tidak enak. Ya, jadi jangan ikut. Paling aman menurut saya, adalah 7 sampai 10 hari, menurut pengalaman kami para mentor. Nah, lalu untuk membuat terasinya terasa enak, sebelum dipanggang, maka kita bisa mencampurnya. Kalau kita tidak kalau kita diet tidak anti bawang putih, kita bisa tambahkan bawang putih yang sudah di blender, bawang putih halus, ya. Bisa kita tambahkan garam, tapi bisa tanpa garam juga, jadi tidak asin. Kalau kita membuat, oh iya tadi ada pertanyaan tentang bagaimana membuat nasi udang ya. Nah, kalau kita membuat, kalau nggak pakai garam, pengalaman saya, kalau lihat ibu saya, itu harus pakai garam agak banyak gitu. Nah, kalau ini nggak usah, tetap berbau terasi yang sangat pekat seperti terasi dari seafood, seperti itu. Jadi, bisa pakai garam, ya, sebaiknya garamnya juga garam yang merah itu ya, garam gunung, kalau untuk hipertensi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga, misalkan kita nggak mau tambah dengan bawang putih, karena nggak makan bawang putih, tapi boleh makan jamur. Kita bisa kasih tole-tole, ya. Karena jamur itu mengandung MSG yang natural. Begitu ya. Nah, lalu kita juga sudah membuat suatu praktek bagaimana memasak.
ya memasak sambal yang sehat, yaitu sambal belimbing, sambal dari semangka, kemudian sambal dari apa? Sambal semangka, sambal dari belimbing, semangka, apalagi tadi? Ketimun. Ketimun dan kelor, ya. Dan ternyata semua zat itu sangat penting gitu. Contohnya kulit semangka meremajakan karena banyak vitamin mineralnya, maka dia meremajakan kulit. Bahkan rambut dan kuku kita juga akan bagus dengan makan kulit semangka. Tapi tidak kulit luarnya, tapi kulit dalamnya. Nah, diiris-iris seperti kita mau menumis labu siam. Nah, ternyata juga digestive support. Rata-rata semuanya mengandung karena fiber, ya, baik timun, baik belimbing maupun kelor maupun semangka, kulit semangka, itu semua adalah fiber. Maka dia juga sangat bagus untuk untuk fungsi dari kita punya pencernaan kita. Dan bagus juga untuk kesehatan tulang, ya, karena dia mengandung vitamin D maupun kalsium. Nah, anti peradangan, ya, bisa mengatasi peradangan, sirkulasi darah kita menjadi baik, ya, karena mengandung vitamin C, gitu ya, melancarkan aliran darah. Nah, sirkulasi darah baik dan bisa mendetoksifikasi lever, ya, artinya membuang racun pada fungsi lever kita antara lain untuk detoksikasi. Ya, dia bisa menetralisir racun, kemudian antioksidan juga, ya. Antioksidan karena mengandung selenium. Ya, kemudian keseimbangan gula darah, meningkatkan daya imunitas, ya, karena banyak vitamin dan mineralnya. Kemudian anti ansietas, anti kecemasan, ya, si semangka, ya. Dan keseluruhan buah tadi untuk hidrasi tubuh kita supaya tetap lembab, ya, dengan buah-buah yang tadi dibahas. Sebenarnya kita masih memiliki sangat banyak buah-buah lainnya. Why not kalau kita tidak mencobanya? Jadi anggap saja begini, jangan pakai gula kita bikin sambal, tapi kita bikin pakai manisnya semangka misalnya. Atau kita bikin pakai manisnya belimbing. Jangan pakai asam yang cuka, tapi kita bikin dari perasan jeruk. Nah, atau buah apa lagi? Kayaknya saya udah mulai membayang-bayangkan buah-buah lain. Contohnya melon misalnya. Tiap buah tuh punya karakter yang berbeda-beda. Melon itu seringkali tidak manis. Saya kira kalau diiris untuk resep sambal semangka kayaknya enak juga. Karena melon punya kelebihan banyak juga vitamin mineralnya gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di grup ini, sekarang masih bertahan sekitar 161 teman di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita di hari kerja ini. Kiranya apa yang menjadi pelajaran pada hari ini yang kita belajar bersama bisa berkesan untuk Bapak Ibu semua. Dan pada hari ini saya punya hutang nomor telepon dari Ibu Maria dan IG, ya, mau IG-nya Ibu Maria. Nanti saya akan coba mintakan. Dan kalau nomor telepon tadi sudah diizinkan, tapi saya mau tanya, apakah diizinkan masuk di 417 317 anggota yang ada di grup, atau maunya untuk saat ini bagi yang ingin nomor telepon dari Ibu Maria. Nah, baik, kita kayaknya perlu foto bersama. Boleh dinyalakan ininya. Jika tidak keberatan dinyalakan. Bentar, Bu Kenny, saya minta waktu sebentar. Oh iya, silakan. Ya, Oh iya, ya. Pak Sugeng sekaligus Ya. ngomong mengenai Jadi- ini, Pak Sugeng. Kenapa? Podcast. Oh, oke, ya, ya. Silakan. Jadi saya mohon Ibu Bapak semuanya untuk mengisi absen yang di linknya ada di Google Form yang ada di chat kita, kolom chat, mohon diisi karena itu nanti berdasarkan data itu kami bisa keluarkan sertifikat karena sertifikat hanya kita berikan yang hadir pada di
yang hadir pada acara ini saja. Diminta tolong disempatkan untuk mengisi itunya, daftar hadirnya. Ya, terus Mengenai Bisa podcast, di-share ulang, Pak, Google. iya, baik, nanti mohon bantuan Bu Jenny untuk share ulang. Bu Jenny, silahkan Bu, linknya. bisa juga kita kasih di grup ya, Pak? Oh, jangan, ini khusus untuk yang hadir saja. Oh, Iya. oke, Heeh. oke. Baik, Untuk Pak, yang saya hadir share saja ulang. silakan, Ya. oke di chat ya, Ya. untuk diulang Ya. di chat. Mohon bantuannya Bu Jenny. Oke. Ya, Baik, Pak, saya share jadi, ulang, Pak. oh ya, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di samping pelatihan-pelatihan yang kita akan rutin lakukan hampir sekitar sebulan sekali, yang berbayar, kita juga akan memberikan podcast atau pelatihan-pelatihan lainnya yang gratis, tetap gratis. Nah, dalam waktu dekat ini kita mau ambil tema tentang kesehatan. Mungkin pada hari Minggu ya, Bu Kenny ya. Hari Minggu depan Ya, ini tanggal kita akan 28. tanggal 28 ya, hari Minggu, kita akan mengobrol dengan dokter spesialis jantung. Jadi ini nanti mohon kesediaannya Ibu Bapak untuk bisa berpartisipasi. Karena ini ternyata dari data dari Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta ya, itu penderita penyakit jantung ini untuk usia yang produktif, yaitu antara 20 sampai 49 tahun, itu meningkat dengan drastis. Jadi sekarang nih sekitar 28% penderita jantung adalah mereka yang berusia produktif. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Ya kita nggak kehendaki lah semuanya itu. Jadi nanti pada podcast yang hari Minggu nanti kita bisa berdiskusi tentang bagaimana apa sih permasalahan tentang sakit jantung tersebut, kenapa bisa menimpa kalangan usia produktif dan bagaimana cara pencegahannya. Dimohon nanti kehadirannya dan saya tidak melupakan juga bahwa kami sangat mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Chef Maria atas waktu yang telah diberikannya sehingga berkenan untuk sharing ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kami semuanya. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak semuanya ada yang tertarik untuk menjadi atau memproduksi sambal yang dari bahan-bahan yang telah chef sampaikan. Syukur-syukur nanti bisa diperkenalkan bintang 5 di hotel-hotel bintang 5 atau bintang 7 malah. Gitu ya. Saya harapkan nanti ini bisa memicu kita untuk mengembangkan UMKM kita. Satu kesempatan yang bagus untuk bisa masuk ke hotel bintang 5 atau 6 atau 7. Baik, saya rasa terima kasih. Terima kasih Oke, Pak ini Sugeng. ya, Kita belum foto nih, kita foto belum. ya. Saya mau sampaikan sedikit yang mengenai Ya. acara podcast ini. Kalau podcast itu kan biasanya orang menggunakan ruangan khusus, jadi kita nanti via webinar, nanti kami lepas YouTube-nya. Kalau pada hari H mau ikut silakan, mungkin akan ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Tetapi kalau misalkan mau nunggu di lounge di sana, di YouTube-nya, kami persilakan. Intinya, Upakara Bioenzim Nusantara setiap bulan sebulan, 2 bulan paling lambat akan mengadakan seri pendidikan kesehatan dan gratis ya. Nanti kita minta support karena ini pembicaranya bagus-bagus, minta support aja di subscribe ya supaya pengetahuan kita ini untuk kesehatan itu baik gitu. Karena Pak Sugeng udah sampaikan tadi, kalau kita itu tidak sehat, maka kita tidak bisa berkarya untuk UMKM kita, begitu ya Pak ya? Nah, kita harus bisa membuat ekonomi keluarga kita itu bagus gitu. Dan satu hal yang menggembirakan, saya UBN berhasil mengundang Ibu Maria ini, International Chef. Kemudian ada yang tahu mengenai Chef Marinka? Ini juga terkenal, sekarang dia udah mendunia, karena dia keliling ke semua kedutaan negara yang ada KBRI-nya untuk memperkenalkan makanan Indonesia. Dan kita semua pasti kenal sebagai chef yang seksi. Ketik aja Chef Marinka, pasti nongol itu. Itu
resep-resepnya luar biasa. Dia juga vegan. Dan ketika dikirim terasi dari kita, dia bilang, wah luar biasa. Karena dia juga pembuat sambal. Tapi kesulitan bagaimana bikin sambal, tapi mau pakai terasi, tidak pakai terasi tidak enak. Pakai terasi dari seafood, nggak vegan. Nah, itu adalah temuan yang bagus gitu ya. Nah, jadi teman-teman, bagi yang bisa membuat kreasi dari ini yang rapih ya, yang bisa dijual, nanti coba diberikan contoh kepada panitia, ya, kepada mentor kita yang Anda kenal, kepada Pak Sugeng. Karena ini Pak Sugeng beneran loh, Ibu Maria ini punya daftar chef seluruh dunia dan seluruh Indonesia yang bagus-bagus. Jadi bisa masuk melalui Ibu Maria. Ya, saya tahu, saya kenal Ibu Maria, saya catat karena saya bisa kenal banyak chef juga dari beliau, gitu. Karena saya juga suka masak dan sering bertanya gitu mengenai menu-menu begitu. Saya ada resto tadinya, jadi saya suka bertanya gitu. Oke, jadi Upakara Bioenzim Nusantara, terima kasih dan kita sekarang berfoto ya untuk beberapa kali. Oke. Foto yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Sebentar, ini mesti beberapa kali ya. Oke, foto yang kedua. Senyumlah kita. Oke, foto yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, foto yang keempat. Ya, 1, 2, 3. Oke, cakep-cakep ya. Bapaknya banyak ternyata. Ada Pak Hartono ya. Ada banyak nih. Oke, lanjut. Ya. Bu Vivi, Pak Andi Suendi ini mati semua ya ininya ya. Tidak. Boleh dibuka nggak? Ibu Mumpuni, Ibu Vivi, Ibu Vero, Ibu Evi, Pak Markus. Bisa dibuka kah? Pak Andi Suhendi. Tidak dibuka. Lanjut. Pak Samsir. Lanjut. Berapa banyak ya? Jadinya banyak sekali. Oke. Pak Wilbert, Ibu Rosya Tanjung. Oke, kayaknya udah selesai. Oke. Baik. Kita kembali ke laptop. Terima kasih banyak, teman-teman. Sekali lagi kepada Pak Sugeng, para mentor, Ibu Maria, chef kami, ya, Maria Bernardin, Christine Tukan, dan kepada teman-teman semua yang hadir di sini, kami tidak ada acara hari ini tanpa Anda semua. Terima kasih banyak. Nanti kita next-nya akan ada mengenai bagaimana membuat kecap, membuat tauco, membuat kimchi, membuat natto, dan aplikasi-aplikasinya. Bisa bersama dengan profesor, bisa bersama dengan chef. Saya kurang tahu mana yang lebih bagus dengan chef atau dengan profesor. Kami persilakan memberikan masukan ya ke kami, bisa direct. Sekarang bisa keluarkan suara. Karena sekarang masih belum jam 1, kami persilakan kalau ada yang mau memberikan masukan. Senangkah jika kita melakukan fermentasi, lalu hasil misalnya fermentasi kimchi, saya minta Ibu Marinka yang mempraktekkan bagaimana bikin kimchi. Kimchi itu adalah sawi yang difermentasikan. Kan bisa dibikin nasi goreng, bisa dibikin diceplok sama telur, bisa dibikin macam-macam masakan. Nah, tertarik membuat dengan resep atau dengan profesor, karena saya hanya bisa punya melihat kelihatannya lebih bagus kalau salah satu saja. Apakah ada yang memberi masukan? Silakan kalau ada. Masih ada waktu. Kalau nggak ada, kita bubar. Dua-duanya menarik sih, Bu Kenny. Dua-duanya menarik ya. Jadi saya misalkan seperti natto. Atau begini, bisa juga kalau bersama dengan profesor, lalu mau tambah mengenai resep, dan tidak ada waktunya untuk si chef,
Nanti saya bisa bantu untuk kasih gambaran mengenai resep-resepnya. Karena di sini banyak ibu-ibu mungkin ya, jadi cukup tertarik. Karena seperti natto, itu makanan remaja masa kini, itu vitamin mineralnya sangat tinggi, sangat bagus untuk imunitas, sangat bagus. Bakterinya itu Pak Sugeng dengan mentor dapatnya dari Jepang. Di sini ada Pak Roni. Pak Ya. Roni mana ya? Masih ada nggak? Nah, itu beli Beliau langsung lagi itu, Pak Roni lagi ada acara di kantor. lagi ada acara. Ya. Pak Roni langsung itu dari Jepang. Upakara memberikan kepada para mentor gratis. Ya, dari uang iuran Anda itu dipakai bukan untuk kami, tetapi untuk kepentingan kami kita semua. Ya. Jadi dibelinya di Jepang. Ya. Bakteri-bakteri dibeli di Jepang. Jadi ya mudah-mudahan semua kerjasama antara kami dengan para member ini bisa berjalan terus dan menghasilkan sesuatu untuk kita belajar bersama. Kelihatannya sudah tidak ada masukan lagi ya. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana kimchi biasa dan tanpa ebi atau seafood? Oh, bisa saja. Ya, saya kursus kimchi di mana di Korea. Seperti ibu-ibu pasti kalau jalan-jalan ke Korea kan biasanya ditawarkan untuk kita dipakein baju merah, kemudian kita bikin kimchi rame-rame. Lalu kita dikasih sawi putih yang sudah dibersihkan dan beberapa lembar. Lalu kita kasih garam, kita kasih cabai bubuk di sana ya. Dikasihnya cabai bukan cabai basah tapi cabai bubuk. Itu kan Bu Kobaja, itu kan bukan seafood. Lalu karena dilakukannya pelajaran kimchi itu di tempat menjual bubuk Korea, bubuk ginseng Korea, kita dilatih bukan dengan ebi, tapi dengan bubuk, bikinnya dengan bubuk dari ginseng. Bubuk ginseng itu lebih mahal daripada ginseng yang besarnya. Nah, jadi kita pakai bubuk ginseng itu. Jadi sama saja kimchi kesehatan. Nah, kimchi itu sendiri pernah ditulis di Kompas sebagai makanan yang fermentasi yang sangat bagus gitu. Nah, jadi kita bisa pakai daun kelor dong, serbuk kelor. Kita bisa pakai serbuk daun yang lain-lain yang kita punya. Bisa misalnya apa? Daun zaitun. Daun zaitun itu sangat bagus, sangat sehat. Kita bisa bikin teh. Segala sesuatu yang bisa bikin teh. Why not kita coba untuk bikin kimchi? Gampang prosesnya. Kalau zaman dulu kan harus taruh di bawah kayak kotak semen bunker itu yang di bawah tanah, yang ditutup dengan kayu. Nah, kalau sekarang enggak, taruh aja fermentasinya di kulkas, sudah selesai. Ya, kita tinggal tunggu. Seperti kita bikin sayur asin, seperti itu. Siram dengan garam, kemudian kita kasih air matang, air anget, atau air panas juga nggak apa-apa. Langsung dibiarkan jadi sayur asin. Nah, kalau dia tidak dikasih air ya, diputar aja terus ditutup rapat. Pakai guci gitu. Nah, saya tidak pakai guci, cuma pakai itu aja. Pakai Tupperware. Ya, sudah selesai gitu. Baik, teman-teman, ada 138 teman di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Ini kami berharap teman-teman nanti mengajak satu teman lain atau dua teman lain untuk mendaftar pada yang ketiga, acara ketiga, ya. Bilang 10 fermentasi ini semoga profesor yang bagus, yang kepala dari IPB, kepala dari nanti next saya mengundang kepala fermentasi, kepala dari UGM gitu, dari universitas besar dan alumni dari Tokyo University, yang lalu Ibu Fani dari Hokkaido University. Jadi kita belajar bersama ini sangat menguntungkan bagi kita, tidak ada salahnya. Saya sudah membawa teman-teman banyak loh Bu Kenny. Bagaimana? Bagaimana Bu Puji? Saya Iya. sudah membawa banyak teman-teman, tapi mohon Terima maaf kasih, karena Bu. hari kerja. Jadi Oke. teman-teman saya mohon izin nggak bisa ini Oke. ya. Ya, kalau bisa kita, karena gini, harga kita kan relatif murah. Iya, Dapat nggak apa-apa. sertifikat 10.000 bukan untuk ambil keuntungan. Iya betul, Benar-benar betul. just sharing session gitu.
ya, sharing session, belajar bersama. Saya tahu Pak Sugeng ini menemui ini bersama dengan saya, menemui klik ya. Jadi kita bersama dengan para mentor. Mentor-mentornya juga, Anda juga kalau mau melamar jadi mentor bisa ya, kalau yang mentor-mentor yang luar biasa ya, yang bukan money oriented. Kita benar-benar hanya untuk sharing kepada saudara-saudara semua dan mohon di-sharingkan kepada yang lain gitu. Nah, nanti kalau bisa bulan depan kami minta, tanggalnya belum kami tetapkan karena ini tergantung pembicaranya. Ya, seperti pembicara hari ini, Ibu Maria tadinya mau 2 minggu lalu, terus mundur jadi minggu lalu, terus hari ini baru bisa gitu. Jadi profesor juga begitu. Jadi kita mohon maaf kalau misalkan harinya tidak selalu Sabtu, tapi hari biasa juga gitu ya. Nah, mohon dengan sangat supaya bulan depan mengajak 1 atau 2 teman lain supaya lebih banyak orang yang tahu. Bayarnya berapa? Tetap 100.000 walaupun sisa tinggal 7. Makin lama makin rugi. Per itemnya bisa 15.000, bisa 20.000. Ya. Oke, baik. Selamat siang. Sekali lagi Pak Sugeng terima kasih, teman-teman Ya. dari Ya, semua. terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ya. Ya, terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa. semuanya, Ya, Bu Kenny, bye-bye. Pak Sugeng, Bu Terima Terima kasih, Pak kasih. Sugeng. semuanya. Bu Kenny, Bye-bye. Love you all. Kenny. See you next ya.